Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita dalam keadaan yang sehat meskipun pandemi COVID-19 juga belum kunjung selesai. Namun dalam situasi seperti ini, saya mau mengajak kita untuk membahas atau memikirkan satu hal yang penting, bahkan sangat penting, yakni tentang Injil Yesus Kristus atau keselamatan dalam Yesus Kristus. Terkait jalan keselamatan, ada beberapa fakta penting yang harus kita pikirkan. Yang pertama, masih terlalu banyak orang yang belum mengerti atau belum paham tentang keselamatan dalam Kristus Yesus. Ya oleh karena memang mereka belum dengar Injil. Mereka belum tahu tentang bagaimana keselamatan dalam Yesus Kristus. Fakta yang kedua adalah ada banyak orang yang sudah berstatus Kristen, katanya percaya Tuhan. Tapi jika ditanya tentang kalau meninggal nanti, apakah yakin selamat? Atau tentang keselamatan, malah tidak yakin, ada keraguan. Nah, saya memikirkan bahwa kelompok seperti ini kemungkinan besar ada dua. Satu, kurangnya pemahaman akan keselamatan itu sendiri. Yang kedua, jangan-jangan memang dia belum mengalami Injil itu sendiri, sehingga dia tidak punya keyakinan atau kepastian akan keselamatannya. Yang ketiga, ada banyak juga orang yang yakin, ya dia yakin sekali akan keselamatan jiwanya. Tapi kalau ditanya bagaimana keyakinannya, tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Kok bisa selamat? Mengapa? Apa logikanya? Banyak orang yang tidak mengerti akan hal itu. Nah, berdasarkan fakta-fakta inilah saya terpanggil dan terbeban untuk share kepada kita semua tentang logika keselamatan itu sendiri. Karena itu, mari kita ikuti channel ini dan saya akan menguraikannya kepada kita, menyampaikan dalam beberapa video ke depannya terkait tentang jalan keselamatan. Dalam Alkitab kita ada dua ayat yang sangat familiar ya tentang jalan keselamatan. Yang pertama tentu dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, muridnya yang bernama Simon Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 juga menyatakan yang sama dengan berani berkata bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan olehnya untuk kita diselamatkan. Nah, dua ayat ini juga menunjukkan tentu bahwa keselamatan hanya ada satu pada pribadi, yaitu Yesus Kristus. Untuk memahami tentang jalan keselamatan dalam Kristus Yesus, terlebih dahulu kita akan membahas poin pertama dalam video-video ini bahwa yakni tentang keadaan atau kondisi manusia mula-mula. Kita tahu bersama bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, firman Tuhan berkata bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Allah yang roh inilah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu yang menciptakan manusia. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 27, firman Tuhan berkata, Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Lalu pada Kejadian 2 ayat yang ke-7 juga firman Tuhan menjelaskan bahwa Allah membentuk manusia itu dari tanah lalu menghembusinya dengan rohnya sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Pengertian atau arti dari diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang pertama adalah manusia itu memiliki hubungan yang sangat akrab, hubungan yang sangat intim dengan Allah sebagai penciptanya, yang ditandai dengan
3 keunikan khusus yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Yang pertama, manusia itu adalah makhluk spiritual, memiliki spiritualitas. Karena Allah menghendaki manusia memuliakan Allah, berbakti, beribadah kepada Allah. Contoh nyata, hampir di semua daerah, di mana saja, sebelum percaya kepada Tuhan, memiliki kepercayaan-kepercayaan yang khusus, bahkan khas di setiap daerah masing-masing. Mereka percaya bahwa ada satu sosok pribadi yang kepadanya mereka harus berbakti. Sesungguhnya ini membuktikan bahwa memang manusia punya natur spiritualitas. Hanya saja tercemar oleh karena kejatuhan, sehingga tidak mengabdi kepada Allah yang benar. Tapi itu jelas membuktikan bahwa manusia itu memiliki atau diciptakan oleh Allah dengan memiliki spiritualitas. Kedua, manusia juga itu diciptakan Allah memiliki intelektual yang tinggi. Contoh ya, hampir di setiap tahun ya penemuan-penemuan selalu baru oleh manusia. Manusia itu sangat kreatif, ya, selalu menyukai hal-hal yang baru. Bahkan fasilitas yang kita pakai hari ini seperti YouTube atau handphone, smartphone yang terus berkembang. Jelas ini menandakan bahwa manusia adalah makhluk yang punya intelektual yang tinggi. Yang ketiga, manusia juga merupakan makhluk moral, punya moralitas. Ya, kita punya perasaan rasa malu, ya, rasa sayang, punya kepekaan ya kepada orang lain, kepada lingkungan. Itu sebabnya kalau kita butuh pakaiannya, kita butuh pakaian untuk menutupi aurat kita. Kita butuh kamar mandi, kita butuh tempat tidur, ada privasi. Tidak sembarang ya kita hidup. Karena memang kita adalah makhluk moral. Maka tidak heran Allah memberikan mandat yang luar biasa kepada manusia. Karena dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi dan kuasailah, taklukkanlah semuanya ini, baik semua yang ada di darat, di langit, di air. Intinya Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas segala ciptaan Allah yang lainnya. Dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9, singkatnya begini. Firman Tuhan berkata bahwa siapakah manusia itu sehingga engkau mengindahkannya, engkau menjadikannya hampir sama seperti Allah. Hampir loh ya, bukan Allah. Menjadikannya hampir sama seperti Allah dan menaruh segala ciptaan Allah di bawah kakinya, di bawah kuasanya. Tentu ini sebuah ungkapan kekaguman pemazmur akan luar biasanya manusia ketika Allah ciptakan. Dari sini kita belajar bahwa sesungguhnya tidak ada satu orang pun manusia yang dilahirkan di dunia ini yang hina. Semuanya luar biasa oleh karena punya keunikan yang luar biasa oleh karena Allah menciptakannya. Terlepas dari kehebatan manusia oleh karena Allah memperlengkapinya dengan 3 keunikan yang luar biasa tadi, tapi manusia juga diikat dengan satu perjanjian yang Allah buat. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17, Allah berfirman kepada manusia bahwa semua buah pohon dalam Taman Eden boleh dimakan, terkecuali buah pohon yang di tengah-tengah taman jangan dimakan. Kalau makan pasti mati. Kalau makan pasti mati. Itu sebuah penegasan yang Allah buat. Pertanyaannya mengapa? Mengapa Allah buat sebuah perjanjian yang terkesan berbahaya? Pertama, memiliki tujuan untuk mengatur hubungan yang baik antara manusia dengan Allah. Seperti apa hubungan itu? Hubungan yang baik atau yang benar antara Allah dengan manusia adalah seperti ini. Anggaplah ini seperti Allah dan ini manusia.
sedangkan ciptaan Allah yang lain di bawah. Ada semacam tingkatan hierarki yang khusus antara manusia, Allah, dan ciptaan Allah yang lain. Allah adalah pencipta, sedangkan manusia hanyalah ciptaan. Sebagai ciptaan, manusia harus hidup bergantung hanya kepada Allah. Karena Allah tadi adalah juga pencipta, maka dia otomatis maha kuasa atas segala ciptaannya. Dan karena Allah maha kuasa, maka otomatis juga Allah adalah Tuhan atas segala ciptaannya. Manusia karena hanya ciptaan yang harus hidup bergantung kepada Allah, namun manusia mendapat hak yang istimewa untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Dan manusia harus hidup taat kepada Allah sebagai maha kuasa. Nah, karena Allah tadi juga adalah Tuhan atas segala ciptaannya, maka manusia otomatis adalah hamba yang harus melayani Tuannya. Nah, inilah yang dikatakan dengan berkat rohani. Ketika manusia itu taat, hidup bergantung kepada Allah, dan melayani Allah. Dan berkat-berkat rohani inilah yang memampukan manusia sesungguhnya untuk mampu mengelola ciptaan-ciptaan Allah yang lain untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Dan ini kita sebut dengan berkat jasmani. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sesungguhnya keadaan manusia mula-mula. Ada hubungan yang manis, yang baik sekali dengan Allah, dengan berbagai keunikan dan kehebatan manusia. Dalam video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa yang membawa penderitaan yang luar biasa. Sampai jumpa.